right, team, we're transitioning. Salah satu ayat favorit saya dari Mazmur 34 mengatakan kecap adalah sebuah pengalaman hidup bersama dengan Tuhan kita yang tidak bisa digantikan dengan apapun juga. Bahwa memang Tuhan sangat amat baik dalam kehidupan. Tulis sebagai sebuah ucapan syukur kepada Tuhan karena Tuhan Yesus yang sudah membuktikan kebaikannya dan kasih setianya dalam hidup saya, dan saya sangat percaya bahwa dalam kehidupan saudara semua. Amin. Mari sembah Dia. Saat ku pandang jejak hidupku, ku sadar Kau selalu yang menopangku. Tak henti nafasku ucapkan, sungguh baik Kau bagiku. Dan saat ku resah, cemas menetap, hanya hadirat-Mu yang tenangkanku. Tak henti jiwaku nyatakan, sungguh baik Kau bagiku. Oh. Setiap musim Kau buktikan kasih setia-Mu. Oh. Setiap pagi belas kasih-Mu baru bagiku, dan kini ku nyanyikan Engkau luar biasa. Setia-Mu tak berubah di hidupku. Selalu baik Engkau bagiku. Ku kan tetap nyanyikan kemurahan-Mu yang hebat di hidupku. Selalu baik Engkau bagiku. Kau bersamaku, takkan ku takut. Engkaulah cahaya keselamatanku, sumber harapanku selalu. Sungguh baik Kau bagiku. Semuanya kata
hidupku, biar aku pun setuju dengan maksud hikmat-Mu, menghayati dan percaya walau hatiku lemah. Jangan kehendakku Bapa, kehendak-Mu jadilah. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi, kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru,
Yesus
Shalom, selamat datang di Goal Sisi. Goal Sisi adalah sebuah gereja komunitas yang tepat untuk belajar, memahami, dan bertumbuh dengan benar dalam Kristus. Goal Sisi berfokus pada pemuridan dengan menanamkan value atau nilai-nilai hidup yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kegiatan pemuridan yang diadakan yaitu Goal Kids, Ground, Playground, Fusion Ground, Fun Sport, Mesbah Keluarga, Fellowship, Pendalaman Alkitab, dan WBI. Tahukah kamu bahwa setiap talenta, bakat, waktu, dan semua yang kamu miliki dapat kamu gunakan untuk memuliakan Tuhan loh. Seperti Tuhan Yesus memanggil murid-muridnya untuk bertumbuh bersama dalam sebuah komunitas dan menghasilkan buah. Mari bergabung dalam Goal Sisi, kita menuai jiwa bagi Tuhan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, haleluya, ada sukacita, amin. Saya percaya kita semua yang ada pada malam hari ini adalah orang-orang yang selalu merasakan keindahan dan kebaikan Tuhan, amin. Amin, mari saat ini kita mau datang kepada Tuhan dengan penuh kerendahan hati kita. Mari kita tundukkan kepala kita mau datang kepada Tuhan. Bawa syukurmu, bawa penyembahanmu kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebab satu hal yang kami tahu Tuhan, bahwa Engkau Bapa yang tak pernah meninggalkan kami. Kebaikan-Mu Tuhan selalu kami terima dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Engkau tempat perlindungan kami Tuhan. Engkau tempat perteduhan kami. Engkau Bapa kami yang sangat baik. Bapa yang sangat mengasihi anak-anaknya. Terima kasih Tuhan. Ini hidup kami. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu dengan penuh kerendahan hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sebab Dia Bapa yang menyayangi kita. Dia Bapa yang mengasihi kita. Dia tak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Bapa, besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu, tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Panggil nama Bapa. Bapa, oh, ajarku. Amin. Ajarku turut perintah-Mu, berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu. Cuma Tuhan katakan, seperti Bapa sayang anaknya. Amin. Demikianlah Engkau mengasihiku. Kami Tuhan, Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri rancangan-Mu yang terbaik. Sorak yang meriah buat Bapa yang mengasihi kita. Mari jemaat Tuhan, lebih lagi di dalam Tuhan, sama-sama katakan, Bapa besar sungguh kasih setiamu. Nyatakan di hadapan Tuhan, nyata sungguh perlindungan-Mu, tak satu kuasa mampu pisahkan
Aku dari kasih-Mu, panggil nama Bapa. Bapa, ajarku selalu hormati-Mu. Amin, amin. Ajarku turut di setiap kami Tuhan. Bersyukur setiap waktu, seperti Bapa sayang anaknya. Ini kami Tuhan, kami menyatakan di hadapan-Mu. Saat ini kami menyatakan bahwa bukan dengan kekuatan kami Tuhan, Kau jadikan, amin. Kau berikan semua yang ada padamu, seperti Bapa sayang anaknya. Demikianlah Kau menuntun langkahku, hari depan indah Kau beri rancangan-Mu. Tuhan, mari kita memejamkan mata kita. Percaya masa depan kita ada dalam rancangan Tuhan. Amin. Saat ini, bawa hidupmu, nyatakan di hadapan Tuhan, seperti Engkau menyayangi kami Tuhan. Mari bawa syukurmu lebih lagi di dalam Tuhan. Sama-sama katakan, seperti demikianlah kebaikan-Mu Tuhan yang selalu kami terima dalam kehidupan kami. Semua yang ada pada sayang anaknya. Kau mengasihi kami Tuhan, Kau menuntun langkahku, hari depan indah Kau beri rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Cuma Tuhan saja katakan, seperti kami mengasihi-Mu karena Engkau terlebih dahulu mengasihi kami Tuhan. Kau berkata, aku ini jangan takut, sebab masa depan kami ada di dalam tangan-Mu Tuhan. Bukan dengan kekuatan kami, tapi lebih dari segala apapun itu Tuhan, hanya nama-Mu yang kami tinggikan. Lebih lagi katakan, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku, hari depan indah Kau beri rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Mari lebih dahsyat lagi di dalam Tuhan. Mari jemaat Tuhan sama-sama nyatakan, seperti Bapa sayang. Ini kami Tuhan, anak-anak-Mu. Kami menyatakan di hadapan-Mu Tuhan, kami mengasihi-Mu Tuhan lebih dari segala apapun. Amin. Kau jadikan kami biji mata-Mu Tuhan. Dengan apakah kami membalas segala kebaikan-Mu? Hanya dengan pujian kami, hanya dengan penyembahan kami di hadapan-Mu Tuhan. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku, hari depan
Kami berterima kasih Tuhan. Ini hidup kami, ini hati kami Tuhan. Oh, Kau jadikannya cimanamu. Oh, Kau berikan semua yang ada padaku. Oh, amin, amin. Kau menuntun langkahku hari depan. Indah Kau beri rancanganmu yang terbaik bagiku. Katakan hari depan, hari depan indah, indah Kau beri rancanganmu yang terbaik. Sekali lagi katakan, hari depan indah Kau beri rancanganmu yang terbaik bagiku. Saudara yang Maria buat Tuhan yang dahsyat. Saat ini Tuhan, mari bawa sembahmu kepada Tuhan. Mari bawa syukurmu kepada Bapa yang baik, Bapa yang selalu ada bagi kita. Pergumulan saya dan saudara mungkin berbeda, tapi satu hal yang kita tahu bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Ini kami Yesus, haleluya. Engkau Bapakku yang baik, Engkau Bapakku yang baik. Menyatakan syukurmu, penyembahanmu kepada Tuhan saat ini. Jamah kami Tuhan, jamah kami Tuhan. Oh, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Lebih dari segala apapun Tuhan saat ini, hanya nama-Mu yang kami tinggikan. Kami percaya Tuhan, Kau Bapa kami yang selalu ada, yang selalu berperkara di setiap kehidupan kami. Kau yang berdaulat atas hidup kami Tuhan. Masa depan kami ada di dalam tangan-Mu. Kebaikan-Mu Tuhan yang selalu kami terima. Kami mengucap syukur. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih Yesus Tuhan. Haleluya. Ini kami anak-Mu, kami mengasihi-Mu, kami mengasihi-Mu, kami mengasihi-Mu. Yesus, mari sembah Tuhan. Kau yang berdaulat Tuhan, Kau Raja kami. Yesus Tuhan, haleluya. Kami bersyukur, kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Kami naikkan sembah kami Tuhan. Haleluya. Yesus Tuhan, kami datang kepadamu, membawa syukur kami. Kau yang terutama dalam hidup kami. Haleluya, haleluya. Yesus Tuhan, ini kami Tuhan. Setiap kami Tuhan, Kau mendengar setiap pujian kami, Kau mendengar setiap penyembahan kami, penyembahan kami yang terbaik bagi-Mu Tuhan. Ini setiap kami Tuhan, menyembah-Mu, kami muliakan, kami tinggikan Yesus. Kau Raja kami.
Tuhan, kami menyenangkan hati-Mu. Haleluya Yesus. Kau yang terindah Tuhan, Kau terutama dalam kehidupan kami. Di setiap kami Tuhan, kami anak-Mu Tuhan. Ampuni kami, jamah kami. Terima kasih Bapa, hanya Engkau satu-satunya yang kami andalkan dalam kehidupan kami. Tiada lain yang seperti Engkau Tuhan. Mari tetap dalam hadirat Tuhan. Satu-satunya yang ku andalkan. Amin. Satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Haleluya Yesus, satu-satunya yang ku andalkan. Amin. Kau yang kami andalkan Tuhan, hanya Engkau. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Saya percaya kita masih bisa lebih dahsyat lagi dengan Tuhan. Menyatakan satunya yang ku andal. Ini kami Tuhan, di pengakuan kami di hadapan-Mu. Hanya Engkau tempat sandaran kami, Kau yang berdaulat atas hidup kami Tuhan. Amin. Sumber pengharapan, sumber kedamaian. Haleluya Yesus, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Kau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Lebih lagi di dalam Tuhan, anak muda Tuhan nyatakan, ku andalkan. Amin. Di setiap kami Tuhan, Engkau sumber kekuatan. Amin. Ada yang lain kami harapkan Tuhan, hanya Engkau harapan kami, hanya Engkau. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku. Amin. Tuhan pemulihku. Sekali lagi katakan, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku. Tuhan pemulihku. Sekali lagi, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Sorak yang meriah buat Tuhan yang dahsyat. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau Tuhan yang memberkati setiap kehidupan kami. Engkau Tuhan pemulih kami. Dan Engkau Tuhan penyembuh kami. Terima kasih Bapa. Kami setiap anak-anak-Mu Tuhan di tempat ini malam hari ini Tuhan. Kami mau bersorak lebih lagi bagi nama Tuhan. Yang siap bersuka cita bagi nama Tuhan. Melompat bagi nama Tuhan. Sama-sama katakan. Amin. Shalom. Yang bersuka cita hari ini boleh sekali berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Saya percaya malam hari ini kita semua penuh oleh sukacita Tuhan. Amin.
boleh beri tos samping kiri kananmu, katakan, Tuhan Yesus sukacitaku. Haleluya. Pujian syukurku, amin, ku naikkan bagimu, kasih dan rahmat-Mu tercurah
Saat ini kita akan mendengarkan pembacaan katekismus. Kepada yang bertugas, dipersilakan. Cek, puji nama Tuhan, kita akan mendengarkan pemberitaan katekismus. Inerensi Alkitab. 1. Apakah yang dimaksud dengan inerensi Alkitab? Keberadaan atau kondisi tidak mungkin salah yang dimiliki Alkitab sebagai Alkitab dari pengilhaman oleh Roh Kudus. 2. Apakah pentingnya keyakinan bahwa Alkitab itu terbebas dari kesalahan? Karena Alkitab mencerminkan sifat Allah yang sempurna, menjadi standar kebenaran di tengah maraknya ajaran palsu dan menjadi pedoman hidup bagi orang percaya. Mengapa inerensi Alkitab itu penting? Ketidakkeliruan Alkitab adalah doktrin yang penting. Kalau disangkal atau diencerkan, maka kekeliruan dalam doktrin dan kehidupan tidak akan terelakkan. 4. Apakah terjemahan atau salinan Alkitab mungkin bisa keliru? Ya, tetapi naskah asli atau autograf tidak mungkin keliru. Naskah asli Alkitab kita memang sudah tidak ada. Namun ada beberapa salinan Alkitab tertua seperti kodeks atau kumpulan kitab Sinaiticus dari abad ke-4, kodeks Alexandrinus dari abad ke-5, kodeks Vatikanus dari abad ke-4. Terima kasih. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan kita dahsyat, amin. 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 Saat ini mari siapkan hatimu, mari siapkan hidupmu. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebab di dalam kelemahan kita, sempurna kuasa Tuhan. Di dalam kelemahanku, sempurna kuasa-Mu. Hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu. Sempurna kuasa-Mu, hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu. Mari sama-sama katakan. Yang membela, yang teduhkan berat, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Sorak yang Maria buat Tuhan kita, Dia sumber mujizat itu. Mari lebih lagi datang kepada Tuhan. Di dalam kelemahanku, sempurna kuasa-Mu Tuhan. Sempurna kuasa-Mu. Dengan iman katakan, hebatnya tantangan, lebih hebat Tuhan kami. Lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepada. Lagi katakan, di dalam kelemahanku, sempurna kuasa-Mu. Hebatnya tantanganku, Kau hebat Tuhan. Lebih hebat Tuhan. Kami berserah kepadamu.
kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami menyatakan Kau sumber mujizat kami. Yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku, Kau membuat mujizat sejati. Jemaat Tuhan, mari kita pejamkan mata kita. Sebab Yesus berkata, aku ini, jangan takut. Dia meredakan badai, Dia meredakan angin ribut. Sebab Dia punya kuasa yang besar. Dialah sumber mujizat kita. Mari jemaat Tuhan, lebih lagi angkat tanganmu, nyatakan di hadapan Tuhan. Sama-sama katakan. Yang membelah laut, yang terdekat badai, amin. Yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau membuat mujizat sejati, lagi katakan. Yang membawa, sambil mengangkat tanganmu, yang terdekat dengan iman kita katakan, yang mustahil pun terjadi, amin. Karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau membuat mujizat sejati. Jemaat Tuhan, saya undang kita sama-sama bangkit berdiri. Nyatakan lebih lagi di hadapan Tuhan. Come on. Yang membawa laut, yang terdekat badai, kami Tuhan, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau membuat mujizat sejati. Yang membelah laut, yang terdekat badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau membuat mujizat sejati. Firman Tuhan saja nyanyikan pujian ini yang nyanyikan dengan iman, nyanyikan dengan mulutmu. Yang mustahil pun terjadi Amin. karena kuasa-Mu. Yang buka jalan bagiku. Masih tetap jemaat tanganmu. Yang membelah, amin. Yang terdekat Yes. badai, mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu Amin. yang pegang. Yang buka jalan bagiku.
tengah kami tidak ada jalan keluar, Engkau membukakan jalan. Di tengah kami tidak menemukan pintu, Engkau membuka pintu bagi kami. Sebuah pintu yang tidak ada seorang pun dapat membuka atau menutupnya kecuali Engkau sendiri. Kami bersyukur Tuhan Kau hadir di tengah puji-pujian penyembahan kami. Dan tiba saatnya kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus urapi hamba-Mu yang akan memberitakan firman Tuhan. Biar mulut tidak hamba-Mu dipakai untuk kebenaran. Ampuni juga setiap salah dan dosa kami Tuhan Yesus. Kami mau mendengarkan firman Tuhan biar hati kami terus dikalibrasi oleh kebenaran firman Tuhan. Ampuni segala dosa kami juga Tuhan dan tutup bungkus kami malam hari dan kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Kami yang mau mendengarkan firman Tuhan. Kami yakin dan percaya ada kuasa kegelapan yang ingin mengganggu kami. Tapi kami yakin dan percaya kuasa-Mu nyata di tengah-tengah kami, melindungi segenap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang saya mendengarkan firman Tuhan, sama-sama katakan, amin. Baik, silakan duduk. Shalom. Sekali lagi, shalom. Puji Tuhan. Ya, senang sekali hari Minggu ini kita kembali lagi berjumpa. Ya, kalau kita minggu ini kita luar biasa ya. Kita sudah konser sama-sama di Unhas dan puji Tuhan animo jemaat Tuhan luar biasa sekali di sana. Siapa yang diberkati dengan hari Jumat kemarin? Angkat tanganmu. Yang hadir, yang nggak hadir siapa? Kasihan deh lu ya. Gitu. Saya mau kasih tahu ya, luar biasa di sana. Saya lihat Roh Tuhan, lawatan Tuhan bergerak. Ya, kita semua rasakan di sana. Saya ke belakang waktu semuanya berlutut, saya ke belakang. Oh ternyata biar yang di belakang juga ikutan nangis gitu ya. Vendor sound kita juga mengatakan ini ibadah tergokil yang pernah dia pegang. Dan itu semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus? Haleluya. Baik. Malam hari ini kita akan berbicara mengenai sebuah topik masih dalam pembicaraan kita, tema kita di GBI. Sinode kita memberi tema dengan kesehatan mental. Ya, makanya malam hari ini kita kasih judul apa? Mental korban. Ya, tapi sebelum itu, pernahkah kita, siapa yang suka goes di sini? Angkat tangan yang suka goes naik sepeda. Ada yang suka naik sepeda? Ya, ayo naik sepeda ya, tapi nggak punya sepeda. Gitu ya. Nah di pastor itu ada sepeda, ya, tapi nggak pernah saya naikin juga. Saya yakin kalau kita naik sepeda, terus kalau kita ketemu tanjakannya cukup curam, ya, kalau kita kayu agak berat pertama, tapi kita harus tetap jalan, benar nggak sih? Kalau kita naik sepeda kita ketemu sama tanjakan, kita tetap kayu. Semakin berat, tapi kita harus tetap kayu supaya maju ke depan. Ya, kalau kita capek, kita harus terus berusaha. Kalau kita berhenti mengayuh sepeda pada saat tanjakan, apa yang terjadi? Mundur. Ya, kita bisa kehilangan yang pertama. Kemungkinan besar pertama yang terjadi adalah kehilangan keseimbangan. Kita bisa jatuh. Yang kedua kita berjalan mundur dan ujungnya jatuh lagi. Betul apa betul? Selama kita nggak ngapa-ngapain, selama kita nggak mencoba terus mengayuh, meskipun itu berat, maka yang terjadi adalah ujung-ujungnya jatuh. Nah saya mau kasih tahu, yang terjadi seperti gambaran tadi adalah juga yang terjadi dalam kehidupan kerohanian kita. Kalau dalam kehidupan kerohanian kita, ada sebuah tanjakan, ada sebuah persoalan, ada sebuah tantangan yang kita hadapin. Kalau kita berhenti baca Alkitab, kalau kita berhenti di dalam Tuhan, kalau kita capek sama Tuhan, dan kau berhenti, yang terjadi adalah mundur. Halo? Ya. Kalau kita berhenti bertumbuh, berhenti berdoa, berhenti baca firman, cuek sama komunitas, sebenarnya kita itu sedang mundur. Ya. Coba perhatikan kita baik-baik. Kalau kita seringkali merasakan seperti itu, kita yang dahulu memulainya dengan baik, tiba-tiba di tengah jalan mulai malas baca Alkitab, mulai berhenti berdoa. Yang paling parahnya seringkali adalah kita kembali ke kebiasaan lama kita. Betul apa betul? Iya. Kalau kita berhenti atau mulai merasakan capek dan lain sebagainya, kita mulai stuck di sana, maka yang terjadi kita mundur. Mundur itu artinya kita kembali kebiasaan kita yang lama-lama. Yang terlambat bangun masih tetap terus terlambat bangun. Yang malas kembali pada kemalasannya. Dan itu terjadi apa? Karena kita berhenti bertumbuh. Karena kita berhenti memberi makan kepada kerohanian kita. Kita berhenti bergerak untuk maju. Makanya
No progress is go back. Tidak maju itu artinya mundur. Bahkan saya mau kasih tahu, kalau engkau cuma berhenti di tempat itu juga sama dengan kemunduran. Kalau kita sedang bertanding, di garis finish kita start sama-sama, tiba-tiba di 5 kilometer yang pertama kita sama berlarinya. Di 10 kilometer kita berhenti, maju. Maka ada sebenarnya ilusi optik di sana. Ya, kita kayak kelihatan mundur. Pernah lihat kalau kita naik di bus, bersebelahan bus kita tetap. Tapi karena dia maju kita berasa kayak mundur. Betul apa betul? Yang sering pulang kampung itu kan begitu. Jalan ini ke bus. Padahal sebenarnya kita yang berhenti. Saya mau kasih tahu, kalau kita berhenti, kita tuh sebenarnya sedang dalam keadaan. Halo? Jadi hati-hati. Nah ini berbahaya. Kita akan pelajari bersama. Apa yang membuat kita biasa stuck di sana, malam hari kita pelajari bersama-sama. Yang saya belajar katakan amin. Bersama-sama. Ayat 1. Bilangan ada di perjanjian oh ya pintar ya. Ayat 1 ke 4 saya akan bacakan ya. Yang lainnya membaca nggak usah dibaca, maksudnya dibaca aja dalam hati. Saya akan bacakan. Lalu segenap umat itu mengeluarkan suara nyaring dan bangsa itu menangis pada malam itu. Bersungut-sungutlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun dan segenap umat itu berkata kepada mereka, sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini. Mengapakah Tuhan membawa kami ke negeri ini supaya kami tewas oleh pedang dan istri serta anak-anak kami menjadi tawanan? Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir? Dan mereka berkata seorang kepada yang lain, baiklah kita mengangkat seorang pemimpin lalu pulang ke Mesir. Nah perhatikan ayat yang kita baca, sebenarnya yang kita baca ini kalau kita baca ke atasnya itu berbicara waktu bangsa Israel keluar dari Mesir, mereka ada di namanya padang gurun yang namanya Kades, padang gurun Paran. Nah di Kades padang gurun Paran itu mereka kirim pengintai ke tanah Kanaan. Ya kalau kita baca ceritanya nanti 12 pengintai, ada 5 atau 2 yang kemudian bicara tentang yang baik-baik. Ada berapa? 2 ya. Baca ya nanti ya. Siapa itu? Yosua dan Kaleb, betul ya, saya mau bilang Yudi tadi ya. Ini, di sini banyak jebakannya, makanya sering-sering baca Alkitab. Nah, jadi ada 2 orang yang berbicara tentang baik, yaitu Yosua dan Kaleb. 10 orangnya berbicara tentang hal yang busuk. Dan ini yang terjadi. Lalu segenap umat itu mengeluarkan suara yang nyaring. Perhatikan, bangsa Israel berhenti di tengah padang gurun. Di mana padang gurun Kades. Ini yang mengakibatkan kita berhenti. Kita menemukan tantangan, kita berhenti. Kita menemukan sesuatu yang lain, kita menemukan sesuatu yang dijanjikan, seringkali kita berhenti. Nah apa yang menyebabkan bangsa Israel berhenti? Mereka tidak bergerak maju, mereka berhenti di padang gurun. Ada satu hal, dan itu mirip dengan kita biasanya terjadi. Ada satu hal yang membuat mereka berhenti. Dan itu kita bisa refleksikan dalam kehidupan kita. Ya. Yang pertama, kalau kita mau tahu, kalau kita baca nanti. Bangsa Israel itu punya masalah dengan yang namanya mentalitas korban. Sama-sama katakan mentalitas korban. Bahasa kerennya, victim mentality. Sama-sama katakan, victim. Bisa ya? Rival bisa? Bisa, oke. Ya. Coba lihat, perhatikan ayat yang ketiga. Dikatakan begini ya, perhatikan. Bilangan 14 ayat yang ketiga. Mengapakah Tuhan membawa kami ke negeri ini supaya kami tewas oleh pedang dan istri serta anak-anak kami menjadi tawanan. Perhatikan ayat yang ketiga. Dia katakan kami itu tawanan. Mental mereka, mental korban, mental tawanan. Karena dulu di Mesir mereka itu tawanan, dijadikan budak. Makanya beberapa orang berkata begini, lebih mudah mengeluarkan bangsa Israel dari Mesir ketimbang mengeluarkan Mesir dari hati bangsa Israel. Mentalitas tawanan mereka bawa. Mentalitas yang dulu diperbudak mereka bawa. Padahal sebenarnya mereka sudah bebas. Faktanya mereka sudah bebas, tapi mentalnya belum bebas. Saya mau kasih tahu faktanya, malam hari ini engkau sebenarnya sudah dibebaskan oleh Tuhan.
Tapi banyak dari kita masih hidup dalam mental victim, mental korban. Itu penyebabnya kenapa seringkali kehidupan kita tidak pernah maju. Yang ngerti katakan amin. Ya, nanti saya akan storytelling. Saya baru kemarin ya belajar storytelling itu ternyata bagus. Ya, nanti saya storytelling. Ada 3 cerita, 1 cerita 1 jam. Ya, ada 3, hitung saja sendiri. Nanti ya. Berapa banyak kita yang seperti itu? Banyak orang alasannya nggak bisa berubah dari hidupnya yang lama. Dia bilang, aduh saya lahir dari orang yang broken home. Banyak orang salahkan lingkungan, karena lingkungan saya dulu waduh begini begitu. Orang yang diam, seperti orang Israel yang diam di padang gurun. Itu karena mereka masih memiliki victim mentality, mental korban, padahal sudah jadi Kristen sudah lama. Ya. Saya mau kasih tahu, engkau yang sudah ketemu sama Yesus, yang sudah pernah ngalamin Yesus. Orang yang percaya sama Yesus itu orang yang sudah bebas. Lukas 14 ayat 18 dikatakan begini, Yesus yang ngomong. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku, Yesus, untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Dan Ia telah mengutus aku untuk apa? Diberitakan dulu kebebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta. Baru untuk membebaskan orang-orang yang tertindas. Untuk memberitakan tahu terhormat Tuhan, sudah datang engkau dan saya ketemu Yesus, sudah bebas. Itu fakta. Tapi berapa banyak dari kita yang kayak orang Israel tadi masih punya mental korban. Saya mau kasih tahu, memang kita nggak bisa pilih lahir dari lingkungan seperti apa. Kita nggak bisa pilih lahir dari rahim siapa. Tapi engkau masih punya kesadaran saat engkau dewasa, engkau bisa mau pilih, mau punya mental korban atau mental pemenang. Yang ngerti katakan amin. Engkau punya kesadaran, engkau punya kedewasaan. Engkau punya selalu pilihan antara mau pilih menjadi mental korban atau menjadi mental pemenang. Nah, malam hari ini saya mau kasih tahu. Ternyata yang membuat kita berjalan mundur, tidak maju, bukan faktor yang di luar kita, tetapi karena mental kita yang ada di dalam kita. Yang ngerti katakan amin. Nah, ini yang mau kita rubah malam hari ini. Nanti kita akan lakukan screening. Ya. Banyak orang Kristen yang kehidupan masa depannya didikte oleh masa lalunya. Halo? Banyak dari kita yang kita tidak bisa maju karena kita didikte masa lalu kita. Banyak orang yang punya mental korban, tidak mau maju, nggak mau lebih lagi sama Tuhan. Setiap kali diberikan kesempatan dia ngomong nggak sanggup. Apalagi kalau bilang, ayo pelayanan, nggak sanggup Kak, saya masih belum bisa komitmen. Alasannya rohani banget, kerohanianku belum bagus Kak. Ya. Yang kemarin kita waktu volunteering, ya ada satu orang, siapa namanya, Mary ya, saya lupa. Ya, Mary kalau dengar. Waktu itu saya bercakap-cakap dengan dia dari mana, dia dari teman-teman Katolik. Tapi dia suka ikut volunteering, dan dia ikut kemarin di Asik Fest. Rumahnya di mana? Di Goa. Tahu Balak Lompoa? Dekat situ rumahnya. Karena, ya benar ya William ya? Mana William? Ya Balak Lompoa ya. Jauh. Gitu. Terus saya tanya, lalu biasanya ke gerejanya di mana? Oh biasanya ke YHS. Loh kenapa nggak ada cari komunitas yang dekat atau gabung ke YHS, kan ada Heroes di sana. Enggak Kak, saya belum bisa komitmen. Saya dalam hati, lu jauh-jauh ke sini itu sudah komitmen. Benar gak sih? Dia dari Goa loh. Dan dia selama latihan enggak pernah absen. Enggak pernah alpan, enggak pernah tidak ada. Selalu ada. Itu komitmen. Tapi dia enggak sadar dia komitmen. Ya. Yang dekat-dekat malah sering terlambat ya. Ya. Halo? Sama kadang-kadang kita seperti itu, betul apa betul? Kita ngomong kita sudah bebas, tapi mentalnya mental tawanan, mental korban. Jangan punya seperti itu, engkau gak akan bisa maju. Ya. Ciri-ciri orang yang punya mental korban. Ini storytelling. Ya kan? Yang pertama, orang yang punya mental korban itu selalu menghindari tantangan. Ya, orang yang menghindari tantangan, orang yang menghindari sesuatu tanggung jawab, dia itu orang yang sebenarnya kemungkinan besar didikte oleh masa lalunya. Ini sebuah cerita. Ada seseorang, sebut namanya Luna, bukan Luna Maya yang baru menikah kemarin. Ya. Luna, dia ini seorang manajer yang berbakat, kreatif. Ya. Dia ini orang yang berani mengambil resiko.
punya ide-ide cemerlang, inovatif, inovasinya banyak. Ya, bahkan dia berhasil dikasih tanggung jawab yang kecil-kecil, beberapa kampanye-kampanye kecil sukses dan dia sedang naik daun di perusahaannya. Namun tiba-tiba waktu dia dipercayakan sebuah proyek yang besar dan ini dikatakan prestisius karena dia tekanannya sangat tinggi, namanya juga proyek besar, tekanan tinggi, kurang pengalaman, dan ada beberapa faktor eksternal yang mungkin dia tidak bisa perhitungkan, dia gagal. Kegagalan ini membuat dia hancur. Citranya yang dulu sedang naik daun, tiba-tiba hancur. Dia merasa bersalah. Dia merasa sangat malu. Dan dia memegang trauma itu. Sudah jalan beberapa tahun, dia masih dia pegang teguh itu traumanya masa lalu. Trauma dipegang teguh ya. Dia masih pegang itu. Apa yang terjadi? Setiap kali ada kesempatan untuk memimpin proyek, untuk memimpin suatu program lagi, suatu kampanye lagi, dia selalu alihkan ke orang lain. Dia selalu menolak. Dia bilang, ini terlalu besar buat saya nggak sanggup. Karena dia takut gagal. Ada yang seperti itu? Yang pernah sukses, tiba-tiba dia gagal. Apa yang terjadi? Begitu dia disuruh mencoba lagi, dia bilang, saya tidak berani. Engkau sedang disetir sama masa lalu. Engkau sedang didikte sama masa lalu. Karena dia menolak tanggung jawab yang besar, makanya kembali lagi, si Luna ini akhirnya menjadi orang yang tidak kreatif, tidak inovatif lagi. Kenapa? Karena dia takut mengeluarkan ide-idenya lagi. Dia dulu yang selalu berpikiran gagasannya out of the box, bagus. Begitu ditawarin, ayo kamu punya ide apa? Dia sebenarnya punya ide yang bagus. Tapi dia simpan dulu dalam hatinya, kenapa? Karena dia takut idenya gagal. Dan kalau dia gagal, dia selalu menyalahkan dirinya. Dia berpikir bahwa lebih baik mengikuti cara yang sudah ada dan berhasil ketimbang cara yang baru belum tentu berhasil. Ada yang seperti itu? Dikasih tanggung jawab sesuatu, dia nolak. Alasannya rohani. Ada yang seperti itu? Karena sebenarnya ada kegagalan yang pernah terjadi dalam hidupnya dan dia takut untuk gagal lagi. Karena dia kurang percaya diri mengambil dalam resiko. Dalam rapat, dalam diskusi, dalam menyumbangkan ide-ide, dia lebih banyak diam. Pas saat ditanya, dia nggak bisa mau ngomong apa. Ya. Dia sudah pernah gagal, dan kegagalan itu menyetir hidupnya. Berapa banyak kita yang seperti Luna, bukan mukanya Luna Maya, tapi berapa banyak kita yang pernah gagal, lalu kita nggak mau bangkit lagi. Berapa banyak kita yang punya mental victim, mental korban yang kita pelihara. Sehingga ide-ide kita, ide-ide cemerlang sebenarnya ini. Karena kita takut kegagalan terjadi. Kita nggak berani keluarkan lagi. Pernah ada di sini yang keluarkan ide kemudian diketawain sama temannya. Lalu kemudian nggak mau kasih ide lagi. Itu trauma. Kalau engkau nggak mau lagi itu punya mental korban. Berhenti, sama-sama katakan berhenti. Berhenti punya mental korban. Ya. Kalau kita terus punya mental korban, maka kita akan melewatkan yang namanya promosi. Saya tidak katakan promosi dari manusia, tapi engkau akan melewatkan promosi dari Tuhan. Yang ngerti katakan amin. Orang yang berhasil itu bukan orang yang gak pernah gagal, tetapi orang yang selalu belajar dari kegagalannya. Yang ngerti katakan amin. Karena seringkali kita itu lebih banyak belajar dari kegagalan ketimbang sukses. Makanya jangan sekali-kali kehidupan kita didikte oleh masa lalu. Ya, kita menghindari tantangan. Saya kemarin setelah Asik Fest, waktu kalian semua sedang menyembah Tuhan, saya keliling melihat Ayu dan Haris sedang menangis. Ya, mereka lihat saya nggak jadi nangis. Itu ya, entah kenapa. Terus kemudian saya ketemu sama teman-teman Asik Fest, dia ngomong, Pak, berani nggak tahun depan 5.000 orang? Saya bilang, gas. Halo? Karena kita tahu, kalau Tuhan bersama dengan kita, kita pasti menang. Yang ngerti katakan amin.
Jangan pakai mental kita, mental playing victim, jadi korban, menghindari tantangan. Kalau gagal ya sudah. Ada beberapa hal yang kemarin waktu kita acara aksi fest, kalau kita mau jujur, ada yang gak sesuai dengan ekspektasi kita. Banyak mungkin. Ya, jumlah kehadiran contoh, di data kita ada 1.200, yang hadir 900-an. Ya. Kita belajar dari kegagalan-kegagalan, ada beberapa titik yang kita gagal di sana. Belajar, evaluasi, yang ngerti katakan amin. Karena kesalahan yang gak pernah dievaluasi akan terus jadi kesalahan. Kesalahan yang tidak bisa dievaluasi akan terus mengikat hidupmu. Ya. Suatu kali Yesus pernah kasih tantangan kepada dua muridnya. Yakobus dan Yohanes. Andreas, 3 orang, sorry. Waktu dia menjala manusia. Waktu dia menjala ikan, ditantang. Ikutlah aku menjadi penjala manusia. Apa yang dia lakukan? Dia tanggalkan jadi ngikut Yesus. Sempat gak mereka balik kecewa? Sempat. Karena waktu Yesus mati, mereka kembali lagi jadi nelayan. Apa yang terjadi? Mereka berjumpa lagi dengan Yesus dengan cara yang hampir sama. Tapi kali ini bedanya apa? Waktu mereka cari ikan, lempar jalamu ke sebelah kanan. Waktu dia lempar jalannya ke sebelah kanan, ikannya banyak. Dia langsung ingat, yang berteriak itu Yesus. Salah satu muridnya langsung nyebur. Dia datang ke pinggir danau. Yesus sedang bikin sarapan. Seringkali kita perlu berjumpa dengan Yesus kedua kalinya. Kalau kita punya model yang playing victim. Kita kembali ke kehidupan masa lalu kita perlu ketemu sama Yesus 2 kalinya. Yang ngerti katakan amin. Ya. Kalau kita sudah merasa kita mulai stuck, ketemu Yesus lagi. Supaya api itu kembali menyala. Supaya engkau gak berjalan mundur lagi. Saya lihat ada banyak orang di sini yang mulai berpikir, apakah Luna itu saya? Halo? Ciri-ciri orang yang punya mental korban, dia selalu menghindari tantangan. Saya rindu dan saya berdoa, setiap kita yang pulang dari tempat ini, keluar dari ruangan ini, setiap ada tantangan yang terjadi, entah itu di tempat kerjamu, entah itu di tempat kuliahmu, dimanapun kau berada, engkau ambil. Karena kamu tahu, tantangan yang membuat engkau berkembang. Tekanan hidup yang membuat engkau kapasitasmu diperlebar. Kau bisa mengerti rencana Tuhan melalui apa yang terjadi dalam hidupmu. Kegagalan itu bagian dari hidup. Kegagalan Tuhan bisa rubah menjadi kemenangan. Amin. Oh iya dong. Lihat salib. Salib Kristus itu lambang kegagalan. Awalnya sebelum Yesus bangkit. Tapi begitu Yesus bangkit, salib itu jadi tanda kemenangan. Dengan bangga kita pakai hari ini. Kenapa? Karena ada Kristus. Ada Kristusnya, yang ngerti katakan amin. Makanya kau perlu ketemu sama Kristus. Yang kedua, orang yang punya mental korban, victim mentality, dia akan selalu menyalahkan masa lalunya. Dia punya mental korban, maka dia akan selalu berpikir tentang masa lalu. Ibarat kata naik motor, lebih besar kaca spionnya daripada kaca di depannya. Ya. Ada sebuah cerita, storytelling lagi. Namanya Rosa. Rosa ini wanita berusia 25 tahun. Dia beberapa kali mencoba bekerja tetapi selalu berakhir dengan mengundurkan diri. Sebenarnya si Rosa ini punya pendidikan yang bagus. Dan selalu semangat di awal pekerjaan. Namun begitu dia menghadapi tekanan, deadline, bahkan dikritik sedikit saja sama teman-temannya atau sama atasannya, dia cepat marah. Dan setiap kali Rosa ini marah, Rosa gak pernah introspeksi diri sendiri. Dia selalu menyalahkan siapa? Ini sih gara-gara orang tuaku yang mendidik aku dulu tuh manja. Papa mamaku ini terlalu memanjakan aku dari dulu. Mereka gak pernah menuntut aku untuk bekerja keras. Makanya sekarang aku gak tahan banting. Ini Rosa. Gak bisa Kak begitu gara-gara orang tua aku gak pernah ajari Kak. Akhirnya apa? Rosa tidak mudah menerima kritik. Setiap kali dia mendapatkan umpan balik yang negatif dari temannya, atasannya, dia defensif dan tersinggung. Dan dia merasa bahwa yang diserang adalah kecantikannya. Dia selalu merasa bahwa
Yang diserang adalah kehidupan pribadinya. Karena kenapa? Waktu kecil selalu dipuji sama orang tuanya. Oh, kamu hebat meskipun salah. Orang tuanya nggak pernah salahkan. Ya. Makanya kalau dikritik dia bilang, orang tua aku nggak pernah kritik kak. Masa kamu kritik kak? Ya. Akhirnya apa? Karena dia tidak pernah dikritik, nggak pernah menghadapi tantangan. Rosa mudah menyerah. Ketika menghadapi tugas sulit atau membosankan, Rosa cepat merasa putus asa dan ingin menyerah. Tidak memiliki kekuatan untuk mengatasi rintangan. Dia selalu berpikir, kenapa sih aku harus melakukan pekerjaan yang tidak menyenangkan? Padahal dulu sama orang tua, saya selalu mendapatkan apa yang saya inginkan. Lalu kemudian timbul menyalahkan orang tuanya. Kalau begitu kenapa orang tua aku gak pernah mengajarkan saya arti perjuangan? Dia salahkan masa lalunya, kenapa sih saya dimanja terus? Karena Rosa seperti itu, dia juga tidak bisa bekerja dalam tim. Ya. Karena dia kalau sama orang tuanya dulu, dia selalu diprioritaskan keinginannya. Tapi begitu bekerja sama orang lain, dia harus mengorbankan keinginannya dan kemudian harus mengutamakan keinginan orang lain. Dia tidak pernah bisa bekerja sama tim, pendapatnya selalu dia rasa benar. Karena orang tua tidak pernah mengitik pendapatnya. Dan dia berkata, ini karena orang tuaku yang salah. Berapa banyak juga kita menyalahkan sering orang tua kita atas apa yang terjadi dalam kehidupan kita sekarang. Padahal kita punya kesempatan untuk berubah. Berapa banyak kita yang juga manja. Dan kita salahkan orang tua kita gara-gara papa mama ini manjakan saya tidak tahu apa-apa. Padahal itu pilihan kita mau belajar. Enggak ada kata terlambat untuk belajar, yang ngerti katakan amin. Enggak ada kata terlambat untuk kita mau belajar. Ya. Mental korban selalu sulit menerima kritik, mudah menyerah. Tidak bisa bekerja sama dengan orang lain. Dia mulai salahkan masa lalunya. Sama seperti bangsa Israel. Dia salahkan, lebih baik kami mati di Mesir. Dia salahkan mulai pemimpinnya. Makanya dia di ayat keempat dia apa? Dia mau mengangkat pemimpin yang lain selain Musa untuk dia kembali ke Mesir. Dan ini ciri-ciri yang biasanya ada dalam pemberontak. Tahu nggak pemberontak itu apa? Punya teman yang kalau disuruh lebih banyak bicaranya daripada bergeraknya? Ada? Ada. Itu mental pemberontak ada dalam dirinya. Kenapa? Karena mungkin masa lalunya menggengkang dia. Halo? Ciri yang ketiga, orang yang selalu mental victim, playing victim. Selalu merasa iri dan tidak merasa adil dimanapun kesempatannya. Ada seorang pria, namanya Rico. Ya. Rico seorang desainer sebenarnya, dia berbakat, seorang arsitek. Berbakat sekali, karyanya selalu dipuji, bagus karyanya. Tapi dia punya rasa iri yang mendalam. Karena dia berkata bahwa kehidupan memperlakukan dia tidak adil. Ya, waktu dia kuliah katanya ternyata dia bekerja sambil kuliah. Jadi dia setengah mati, jadi dia tidak bisa mendapatkan nilai yang terbaik. Walaupun sebenarnya nilainya cukup baik, tapi dia tidak pernah mendapatkan yang terbaik. Walaupun saat ini dia sukses, tapi luka itu masih membekas. Makanya kalau dilihat orang berhasil, dia lebih duluan sinis. Kalau ada temannya yang berhasil dia ngomong begini, kalau saya di posisinya saya bisa lebih daripada itu. Coba dia di posisiku, yang waktu kuliah saya harus kerja. Ada yang begitu? Ya. Rico merasa mendapatkan sesuatu yang bisa mendapatkan sesuatu yang lebih dan dia lebih layak daripada orang lain. Dia selalu membandingkan dirinya dengan orang lain. Itu juga ciri-ciri orang yang terjebak di dalam mental korban. Dia terjebak di dalam mental korban, membandingkan dirinya dengan orang lain. Ada seseorang yang pernah ketemu sama Yesus. Ini juga punya mental korban. Waktu itu dia ada di pinggir pelataran kolam Bethesda. Yesus bertanya begini, maukah engkau sembuh? Dia tahu gak jawabnya apa? Dia bilang begini, saya mau sembuh, tapi tidak ada orang yang mengangkat saya kalau kolam itu digoncangkan. Karena menurut mitos kalau ada yang menggoncangkan kolam itu dan lebih duluan masuk, yang pertama masuk dia sembuh. Saya ini orang lumpuh. Bagaimana saya? Dia ngomong apa? Dia ngomong,
Nggak ada orang yang membawa saya masuk duluan ke dalam kolam. Lihat, orang yang punya mental korban, dia selalu menyalahkan keadaannya, dia salahkan orang lain sekitarnya. Karena nggak ada orang yang ngangkat saya. Itu mental korban. Yang kita perlu ingat malam hari ini, dengar baik. Yang kita perlu ingat, di dalam Kristus, engkau dan saya adalah ciptaan baru. Sekali lagi, di dalam Kristus, engkau dan saya adalah ciptaan baru. Yang ngerti katakan amin. 2 Korintus 5 ayat 17 berkata, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah. Oke, kita masuk dalam part yang harusnya kita lakukan. Kadang-kadang seringkali banyak orang Kristen tidak bisa menjalani kehidupannya dengan baik. Karena dia lupa, ada bagian yang harus dia kerjakan. Kalau kita dikatakan ciptaan yang baru, maka seringkali sesuatu yang baru itu perlu dilatih. Sama-sama katakan dilatih. Perlu yang namanya disiplin. Contoh, kalau engkau sering bangun kehidupan kalau kehidupan masa lalumu atau misalkan manusia lamamu itu sering bangun di atas jam 9, maka saat engkau ciptaan baru di dalam Kristus, engkau punya harus disiplin baru supaya bangunmu tidak lagi bagaimana caranya? Disiplin. Ya, seringkali yang membuat kita tidak bisa bangun pagi adalah karena bukan kita nggak bisa bangun paginya, karena waktu tidurnya yang salah. Makanya yang perlu disiplinkan kalau orang yang sering terlambat bangun, bukan waktu bangunnya, tapi waktu tidurnya. Halo? Ini bukan muka bangun pagi, bangun siang semua nih kayaknya nih ya. Nah yang seperti itu perlu dilatih, perlu didisiplinkan. Yang setuju katakan amin. Saya kasih bukti. 1 Korintus 9 ayat 27 dalam terjemahan sederhana Indonesia. Perhatikan baik-baik. Kita semua adalah ciptaan baru. Sedang diisi sama hal-hal yang baru, hal-hal yang baik dan itu perlu dilatih. Makanya Paulus ngomong begini, seperti olahragawan, saya melatih diri dengan keras untuk dapat apa? Menguasai tubuh dan pikiran. Ternyata kalau kita menguasai tubuh dan pikiran kita, kita perlu berlatih. Sama-sama katakan berlatih. Iya, kita perlu berlatih. Kita perlu disiplin. Ya. Pikiran dan tubuh kita perlu dilatih. Dalam terjemahan yang lain itu pakai kata disiplin. Makanya engkau yang dalam Kristus, engkau itu disciple, engkau itu murid yang perlu disiplin. Tetapi ingat, saya mau kasih tahu, kekristenan bukan modifikasi perilaku. Setiap perubahan yang ada dalam diri kita harus dari dalam keluar. Makanya yang pertama berubah harusnya adalah cara berpikir kita. Yang ngerti katakan amin. Dan untuk mengontrol pikiran kita, untuk mendisiplinkan pikiran kita, untuk kita bisa meletakkan pikiran kita ke bawah kaki Yesus, kita butuh yang namanya membaca dan merenungkan firman setiap hari. Halo, saya nggak akan bosan ingatkan kita untuk membaca firman Tuhan dan merenungkan setiap hari. Kalau mau transformasi terjadi dalam hidupmu, berubah dulu cara berpikirmu, coba baca firman Tuhan setiap hari. Disiplinkan dirimu untuk baca firman Tuhan. Kalau sudah baca, renungkan. Kalau sudah renungkan, lakukan. Baru firman itu ada kuasa. Ya. Kalau firman Tuhan mengatakan, jangan jadi orang bebal, belajar pada semut. Gimana dia bisa mempersiapkan makanannya. Saya mau kasih tahu. Semut itu waktu dia mempersiapkan makanannya, dia berbicara tentang masa depannya. Sama seperti kita, kalau kita disiplin, sebenarnya kita sedang mempersiapkan masa depan kita. Yang ngerti katakan amin. Kalau engkau disiplin sekarang, ya, mungkin kita enggak seperti orang yang lain. Oh, orang lain kok enak ya, malam-malam, ya tidurnya malam dan lain sebagainya. Kita kok grup tidur cepat. Kau sedang mempersiapkan masa depanmu dengan baik. Halo? Belajar mulai sekarang seperti itu. Belajar mempersiapkan, jadi orang berhikmat. Itu melalui apa? Pembacaan firman Tuhan, perenungan firman Tuhan.
Dan saya tahu itu nggak mudah, apalagi lingkungan sekitar kita. Teman-teman kita, Kak saya susah Kak, kenapa? Teman-temanku mau mikir tidur baru menelpon, ajak ke kafe, jam berapa? Jam 11 malam. Bagaimana mau kita tidur cepat? Halo? Ya. Makanya engkau perlu support system yang baik. Ya. Makanya kalau kita di ground, dengar baik-baik yang anggota ground. Kenapa kita suruh setiap ground, setiap hari ada satu renungan yang harus dia bagikan di grup masing-masing. Karena saya begini, saya tidak bisa memaksa kita semua di tempat ini yang tergabung di dalam ground untuk baca firman Tuhan secara disiplin. Saya tidak mungkin ada, sudah baca belum, sudah baca belum. Kalau di sini ada 150 orang, mabok saya kasih tahu 150 orang setiap hari. Ya. Tapi saya harapkan minimal, makanya saya agak keras, beberapa menunggu ini saya agak keras. Kalau nggak ada itu, yang saya tegur dulu itu cairin biasanya. Kenapa ini belum ada yang kasih bagikan renungan? Dan dia saya baca. Ya, kemarin ada yang saya tegur pakai ChatGPT. Dia lupa, apakah Anda mau saya buatkan renungan dan masih ikut kata-kata itu. Halo? Kalau nggak mau bertobat, berobat. Itu ya. Teliti lagi lain kali kalau mau ngirim ke grup. Ya. Ini orang yang ketawa-ketawa ini tahu cara bikin renungan pakai ChatGPT. Ya. Tapi jangan lupa dihapus. Apakah Anda ingin dibuatkan Win? Gitu ya. Nah, kenapa saya menyuruh semua di dalam grup ground kita mulai membagikan itu. Dan saya baca setiap grup itu saya baca. Dan yang menurut saya ini yang bagus. Ini sederhana, singkat kata-katanya. Saya akan kirim nanti ke GG untuk diposting di media sosial kita. Saya baca. Dan itu kenapa saya buat seperti itu? Supaya kita belajar merenungkan firman Tuhan. Yang ngerti katakan amin. Saya yakin yang dapat giliran, ini gilirannya juga seminggu itu belum tentu dapat 2 kali. Bahkan sebulan belum tentu dapat 2 kali. Ya. Kalau kita baca itu, kalau kita lagi bikin kan kita membaca ulang tuh. Jangan sampai kayak Esra saya bilang, ini salah ini. Saya harus baca baik-baik. Minimal saya bisa dalam 1 hari, dalam 1 bulan, saya bisa memaksa Anda kita semua untuk membaca, merenungkan firman Tuhan. Selebihnya terserah dirimu. Kalau engkau masa depanmu baik, masa depanmu dipegang oleh Tuhan, mulai merenungkan firman Tuhan. Yang ngerti katakan amin. Yang belum bergabung dalam ground, segera bergabung dalam ground. Ya, ada barcode kecil di depan. Ya, kebiasaan, mohon maaf. Ya. Makanya kita harus punya komunitas yang seperti itu. Ya, kenapa saya membuat seperti itu? Ya karena kita butuh komunitas. Nah mungkin kita bertanya begini, Kak, kenapa sih kan kita ciptaan baru? Kenapa Tuhan tidak rubah saja kita begitu? Simsalabim, dalam nama Tuhan Yesus. Berubah, jadi suka bangun siang menjadi bangun pagi kan lebih mudah. Saya mau kasih tahu, Tuhan suka otentik, kita jadi otentik. Kita jadi original. Tuhan suka kalau kita melakukannya atas kesadaran kita sendiri karena kita cinta kepada Dia. Yang ngerti katakan amin. Karena kita menghormati Dia. Tuhan suka dengan hal itu. Ya. Makanya saya mau kasih tahu malam hari ini, pemain musik saya panggil ke depan. Malam hari ini kita tidak perlu lagi menghindari tantangan. Karena tantangan bisa kita hadapi kalau kita punya hikmat dari Tuhan. Dan itu adanya di dalam firman Tuhan. Firman Tuhan adalah sumber hikmat kita. Yang mengerti katakan amin. Firman Tuhan sanggup menjawab segala persoalanmu. Jangan cuma berhenti di firman Tuhan, lakukan firman Tuhan. Maka firman Tuhan itu akan jadi jawaban dalam hidupmu. Kita tidak perlu takut lagi sama gagal. Karena seperti salib itu lambang kegagalan. Tapi begitu kita bersama dengan Yesus, kegagalan kita akan menjadi kemenangan. Yang ngerti katakan amin. Kita tidak perlu lagi menyalahkan masa lalu. Karena masa lalumu dan masa laluku sudah ditebus oleh darah yang mahal. Amin. Sudah ditebus oleh Yesus saat Dia mati di kayu salib. Kita tidak perlu lagi iri sama kesuksesan orang lain. Karena kita tahu sukses kita adalah menyenangkan hati Tuhan. Amin. Gak perlu membandingkan dengan orang lain. Apalagi dengan kekayaan. Apalagi dengan model handphone. Aduh, Xiaomi. Ya dia. Kebetulan bawa Xiaomi kan begitu. Xiaomi. Gak perlu membandingkan diri dengan orang lain. Syukuri apa yang Tuhan sudah beri dalam hidupmu. Apa yang sudah Tuhan berikan dalam hidupmu, syukuri. Tutup Alkitabmu, kita bangkit berdiri. Roma 8 ayat 37 berkata, tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah
mengasihi kita. Engkau menang karena Yesus lebih dahulu mengasihi engkau dan saya. Amin. Jangan lagi terikat sama mental-mental korban. Saya rindu semua di tempat ini, keluar dari tempat ini, ada tantangan apapun di depan, engkau berani maju. Karena engkau tahu sumber hikmat ada dari Tuhan. Sumber kemenangan ada bersama dengan Tuhan. Kegagalanmu bisa dirubah oleh Tuhan menjadi sebuah kemenangan. Amin. Pastikan engkau terus bersama dengan Yesus. Tutup, mari kita tunduk kepala. Haleluya. Yes. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Dengar baik, Tuhan tahu masa lalu. Engkau tahu ceritaku dan isi hati. Dan isi hatiku. Tekan tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Akan ubahkanku, sempurnakan jadi karya yang indah. Sama-sama katakan, kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Katakan, kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Kasih tepukan yang meriah buat Tuhan ini. Mari kita angkat suara, kita nyanyikan pujian ini. Mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku.
cara kamu dididik. Tapi Tuhan tahu, Tuhan bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Melalui kejadian-kejadian di hidupmu, Tuhan mau membentuk engkau menjadi sesuatu yang sempurna di hadapannya. Kau gak perlu sempurna di hadapan orang lain. Kau cari perkenanan Tuhan. Gak perlu membandingkan dengan kekayaan orang lain. Gak perlu membandingkan dengan status sosial dengan orang lain. Cari perkenanan Tuhan malam hari ini. Saya rindu kita semua di tempat ini. Ayo kita maju terus dalam Tuhan. Jangan menyerah dengan keadaan. Kalau kau merasa lelah, minta perjumpaan lagi dengan Tuhan. Minta Roh Kudus terus baharui motivasimu, terus baharui apa yang ada dalam isi hatimu. Terus pandang Tuhan, karena saya tahu persis Dia yang akan memampukan kita. Dia akan membuat kita berjalan lagi. Oh, yang sudah merasa letih, lelah, berita baik malam hari ini. Ayo ketemu sama Tuhan. Kau boleh cerita apa yang terjadi dengan dirimu. Kau boleh ngomong sama Tuhan. Segala kekesalanmu, segala rasa lelahmu, cerita sama Tuhan. Dia tahu ceritamu seperti apa. Dia tahu engkau difitnah. Dia tahu engkau nggak diperlakukan dengan adil. Dan dia pada saat dia tahu, dia bukan sekedar tahu, tapi dia pernah rasa. Yesus pernah ditolak sama keluarganya. Yesus pernah ditolak sama komunitasnya. Yesus pernah difitnah. Dia sudah pernah rasakan semua. Makanya saya mau katakan, Yesus yang paling mengerti. Kau boleh cerita sama dia. Tidak ada yang tersembunyi baginya. Mari angkat kedua tanganmu. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Dengar baik kuasa-Mu. Roh Kudus akan kuatkan dan mampukan. Kuatkanku, dasarku berharap. Yes. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai Sekali lagi biar jemaat Tuhan sajikan pujian ini. Dengan keras katakan, kini aku percaya Tuhan. Yes. Engkau yang merasa letih, minta kuasa-Mu kuatkanku Tuhan.
hari ini Tuhan, kami akan mengikuti panggilan-Mu ketimbang masa lalu kami. Kami mau bergerak maju meskipun terasa berat karena kami tahu Tuhan, yang membuat kami maju adalah kuasa-Mu yang terus menguatkan setiap kami Tuhan. Malam hari ini kami tahu kami lemah, kami seringkali mungkin kami terjatuh, kami seringkali kami mungkin balik ke belakang. Tapi kami yakin anugerah-Mu dan kasih-Mu terus menopang kehidupan kami. Hamba-Mu selesai berbicara malam hari ini, tapi Roh Kudus akan terus mengingatkan akan firman Tuhan. Tapi Roh Kudus akan terus menguatkan mereka setiap waktu karena kami tahu Roh Kudus bukan hanya sekedar pribadi, tapi ada kuasa di sana yang terus menguatkan anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan buat firman Tuhan yang sudah disampaikan malam hari ini. Biar firman Tuhan itu terus menguatkan, mentransformasi kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang diberkati oleh firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Silakan duduk. Haleluya, puji bagi nama Tuhan yang diberkati melalui firman Tuhan. Mari lambaikan tanganmu. Haleluya, haleluya. Tiba saatnya kita akan meresponi firman Tuhan dengan membawa persembahan kita. Amplop persembahan ada di depan teman-teman semua. Amplop yang pertama untuk operasional pastori dan untuk amplop yang kedua untuk kas gereja. Sebelum kita memberi, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Besar kasih setiamu dalam kehidupan kami Tuhan, tak henti-hentinya kami mengucapkan syukur, membawa syukur kami kepadamu Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan yang datang kepada kami, biarlah menjadi suluh dan pedoman dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, tiba saatnya kami akan membawa persembahan kami. Terima kasih buat kesempatan ini Tuhan, biarlah apa yang kami beri Engkau tilik dari tempat yang maha tinggi, biarlah menjadi dupa yang berbau harum menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan, kami siap memberi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Persembahan akan dijalankan dari sebelah kiri saya, tengah dan kanan saya. Tuhan Yesus memberkati. Gunung batuku dan kau, kota bentengku tak aku takut. Kau menjamin hidupku.
Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan pengumuman. Kepada tim multimedia kami persilahkan. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, berikut beberapa informasi kegiatan GBI Oikumene selama 1 minggu ke depan. Untuk teman-teman yang bergabung dalam Ground Sudiang, Unhas, dan BTP, jangan lupa hadir pada Fusion Ground yang akan diadakan di gereja. Mari semakin mempererat hubungan kasih dan persaudaraan di dalam Tuhan. Guna membangun komunitas yang sehat, GBI Oikumene mengadakan fun sport, olahraga bersama dengan jemaat Tuhan dan kaum muda sekalian. Berikut informasi yang tertera. Doa sarapan pagi bersama akan diadakan pada hari Sabtu pukul 5 pagi bertempat di gereja. Bapak Ibu jemaat Tuhan juga dapat menyaksikannya secara online melalui live streaming YouTube GBI Oikumene. Doa pelayan dan puasa akan diadakan pada hari Sabtu pukul 6 sore bertempat di gereja. Gladi bersih untuk ibadah raya pertama akan diadakan pada hari Sabtu pukul 7 malam, ibadah raya 2 pada hari Minggu pukul setengah 3 sore, dan gladi bersih untuk ibadah raya ketiga akan diadakan pada hari Sabtu pukul 10 pagi. Ibadah raya Minggu diadakan sebanyak 3 kali, yaitu pukul 9 pagi, pukul setengah 5 sore, dan pukul 7 malam. Ibadah raya yang pertama dan yang kedua akan disertai ibadah anak sekolah minggu. Ibadah-ibadah ini dapat disaksikan secara online melalui live YouTube GBI Oikumene. Bagi saudara-saudari yang ingin mendapatkan dukungan doa, silakan menghubungi nomor berikut. Pondok Daud akan diadakan setiap hari Selasa dan Jumat pukul 3 sore bertempat di ruang sekolah minggu. Bagi jemaat Tuhan yang berkerinduan untuk didoakan, silakan mengisi form pokok doa yang telah disiapkan. Mari tetap saling menopang dalam doa-doa kita kepada Tuhan. Bagi saudara-saudari yang membutuhkan layanan konseling, penyerahan anak, dan pernikahan, silakan menghubungi nomor berikut. Baptisan akan diadakan pada minggu terakhir setiap 3 bulan sekali. Bagi saudara sekalian yang membutuhkan layanan baptisan, silakan menghubungi nomor berikut. Persembahan persepuluhan dan persembahan lainnya dapat ditransfer melalui rekening BCA dengan nomor 7993 111 777 atas nama GBI Oikumene. Jangan lupa untuk mencantumkan keterangan untuk setiap persembahan yang diberikan. Perpuluhan yang jemaat Tuhan berikan akan dipergunakan seluruhnya untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini dan akan dilaporkan secara periodik serta terbuka kepada jemaat Tuhan sekalian. Bagi Bapak Ibu jemaat Tuhan dan saudara sekalian yang rindu untuk melayani Tuhan, silakan mengisi formulir dengan cara scan barcode berikut atau menghubungi nomor berikut. Mari memakai waktu dan talenta yang Tuhan beri bagi kemuliaan namanya. Demikian informasi mengenai kegiatan GBI Oikumene selama sepekan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.